organ intim kewanitaan sangat penting ya dilakukan. Karena kita tahu sendiri masalah di situ sangat banyak sekali seperti yang saya bahas di episode sebelumnya tentang keputihan. Nanti ada lagi vagina gatal ya, nanti belum saya bahas di sini. Jadi vagina itu mempunyai flora normal atau sistem sendiri untuk menjaga kesehatan. Vagina merupakan bagian yang paling penting pada sistem reproduksi. Banyak ya ibu-ibu yang sudah menikah ya, wanita-wanita yang sudah menikah pasti mereka akan yang betul melaksanakan pemeriksaan pap smear ya 6 bulan sekali untuk tahu kesehatan reproduksi yang bagian dalamnya. Nah, paling tidak kita tahu nih kalau yang menjaga bagian luar itu bagaimana caranya. Yang pertama adalah bersihkan secara benar. Bersihkan tidak asal membersihkan ya. Jadi misalnya kalau habis buang air kecil atau buang air besar, itu kita membersihkannya dari depan ke belakang. Dan itu dari belakang tidak boleh diulang ke depan lagi. Sebab kenapa? Kan kita tahu di belakang ada yang anus ya. Jadi banyak kotoran di situ. Itu ada bakteri E. coli. Kalau misalnya nih kalian habis dari belakang ya kemudian mengarah ke depan lagi, berapa banyak bakteri E. coli yang akan pindah ke vagina. Oh ya, lupa cuci tangan dulu sebelum membersihkan vagina. Terus yang kedua, kita itu biasanya sangat iseng ya, atau yang dijual-jual nih di pasaran tuh parfum khusus untuk vagina, supaya vaginanya wangi dan lain-lain. Nah, kita nggak tahu bahwa parfum itu bisa mengakibatkan alergi atau iritasi, justru membuat vagina kita merah dan semakin gatal. Nah, tujuannya ya padahal hanya untuk supaya lebih wangi, tapi mengakibatkan gatal dan kemerahan. Nah, sekarang harus pinter-pinter ya kalau milih gitu misalnya. Sebenarnya vagina itu punya bau sendiri ya, bau yang khas dari vagina ya. Jadi itu bukan bau yang aneh. Misalnya seperti bau aroma manis itu normal untuk vagina. Kecuali kalau dia sudah bau ikan asin ya seperti yang bahas sebelumnya. Nah, itu diakibatkan oleh karena bakteri. Kalau bau seperti manis atau bau seperti keringat itu normal saja karena vagina punya kelenjar ekrin atau kelenjar keringat. Jadi kalau misalnya vagina kok baunya kayak bau keringat ya itu normal aja. Kemudian bau yang normal lagi adalah bau asam ya karena vagina itu punya lactobacillus. Jadi ada kayak apa ya kalau misalnya kalau kita kalau semacam tentara gitu, tentara untuk menjaga kesehatan vagina. Nah, ini berhubungan nih sama yang nomor 3, jangan beli sabun-sabun untuk pembersih vagina ya. Jadi sabun-sabun pembersih vagina itu boleh dipakai, tapi misalnya pada saat setelah menstruasi atau misalnya habis berhubungan gitu nggak apa-apa. Tapi tidak untuk pemakaian setiap hari, sebab dia bisa merubah flora normal vagina. Maksudnya flora normal tuh dia jadi mengubah ekosistem di sana. Jadi bakteri yang harusnya dia bertugas untuk ini kan vagina nih, nggak ada bakteri masuk gitu ya, itu bertugas untuk menghalau, jadi nggak ada. Kalau ada bakteri masuk, ya masuk aja gitu. Jadi gampang lebih mudah terkena infeksi. Nah, mulai sekarang hati-hati ya untuk memilih sabun pembersih vagina. Yang berikutnya adalah keringkan dengan handuk. Kalau misalnya habis buang air kecil atau buang air besar, selalu keringkan dengan handuk. Jadi kalau misalnya lembab itu gampang sekali nanti terkena jamur ya atau kandida terus kemudian gatal-gatal. Nah, kalau habis membersihkan masih basah, jangan lupa dikeringkan dengan handuk. Yang berikutnya adalah pemilihan pakaian dalam. Kita kan sering sekali nih pakai jeans yang ketat atau pakaian-pakaian ketat gitu ya. Itu mengakibatkan kelembapan gitu. Jadi mulai sekarang dibatasi. Bolehlah sesekali memakai itu, tapi sebaiknya memakai celana-celana dalam yang berbahan dasar katun dan menyerap keringat. Sebagai wanita biasa ya kita menstruasi ya setiap 1 bulan sekali. Untuk pemilihan pembalut, nah biasanya kan kita seneng tuh pembalut-pembalut yang beraroma ya kan. Nah itu juga hati-hati, pewanginya bisa membuat alergi atau iritasi dan gatal-gatal. Jadi sebaiknya pakailah yang non parfum dan hipoalergenik. Jangan lupa juga untuk mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali ya. Karena kan itu penuh bakteri. Jadi kalau misalnya tidak diganti-ganti, penumpukan bakteri bisa terjadi infeksi. Yang terakhir adalah hati-hati dengan perawatan tradisional. Bukan nggak boleh ya. Biasanya kan kita pakai ratus atau pewangi atau dengan uap. Nah,
Khawatirnya terlalu panas malah mengakibatkan luka bakar. Nah, kalau misalnya kita bisa menjamin bahwa panasnya itu sesuai, sebenarnya nggak apa-apa. Atau yang kedua, alatnya itu harus steril dan higien. Kalau tidak steril dan higien, nanti bisa terkena infeksi. Hati-hati ya. Perlu diketahui bahwa kesehatan vagina dipengaruhi oleh hormon dan faktor psikologis. Karena hal tersebut, maka kondisi vagina akan selalu berubah-ubah ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau kita mau menstruasi itu sedikit rasa gatal atau keputihan itu normal. Atau kita terlalu capek itu normal saja. Jadi jangan khawatir berlebihan. Minimal kita sudah menjaga kesehatan vagina seperti apa yang saya katakan tadi, maka kesehatan vagina kita akan tetap terjaga. Sekian dulu konten kali ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kesehatan kulit dan kelamin, boleh di kolom komentar. Kulit Sehat with Dokwa.